Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di kelas 3, tema 3, benda di sekitarku. Subtema 1, aneka benda di sekitarku, pembelajaran 3. Bersama Ibu Sri Eka Handayani, Guru SD Negeri 10 Sapiran Bukit Tinggi. Anak-anak Ibu, sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah menentukan kata-kata baru dalam teks tentang benda-benda di sekitar. 2. Pengukuran dengan alat ukur panjang yang berbeda. 3. Pola irama sederhana. Menemukan kata-kata baru di dalam teks tentang benda-benda di sekitar. Menemukan kata-kata baru dalam teks tentang benda-benda di sekitar. Anak-anak Ibu bisa lihat teks tersusun atas kalimat-kalimat yang berisi tentang informasi yang dapat diketahui. Kalimat-kalimat tersebut di atas kata-kata sehingga kalimat tersebut mempunyai makna. Kalimat itu tersusun atas kata-kata sehingga kalimat tersebut mempunyai makna. Ada kata-kata yang sudah kita ketahui artinya, namun ada juga kata-kata yang belum kita ketahui artinya. Jika kita menjumpai kata-kata yang belum kita ketahui artinya, kita dapat mencari kata tersebut pada Kamus Besar Bahasa Indonesia. Benda dari kertas. Benda-benda di sekitar kita ada yang terbuat dari kertas, misalkan buku tulis, pembungkus kado, tisu, amplop surat, poster, surat kabar, dan majalah. Kertas mempunyai sifat yang mudah menyerap air dan tinta, ringan, mudah sobek, serta mudah terbakar. Benda-benda dari kertas dibuat dengan memperhatikan sifat-sifat kertas. Jenis-jenis kertas antara lain kertas karton, kertas HVS, kertas koran. Kertas karton dapat digunakan sebagai pembungkus benda atau sampul buku. Kertas HVS digunakan untuk membuat buku atau untuk ditulis ya. Kertas koran dapat digunakan untuk surat kabar. Bahan dasar pembuatan kertas yaitunya kayu. Potongan-potongan kayu dipanaskan menjadi bubur, atau setelah dipotong kayu itu dihancurkan, dipanaskan menjadi bubur seperti pulp. Setelah itu pulp akan diolah menjadi lembaran-lembaran kertas melalui proses pabrik pembuatan kertas. Anak-anak Ibu bisa melihat di sini ada kertas HVS, ada pulp. Ini adalah kata-kata baru. Apa ya kira-kira kertas HVS? Kertas HVS itu anak Ibu udah tahu ya, kertas yang putih yang bisa ditulis, yang bisa kalau Ibu memberikan bahan pembelajaran pada anak-anak itu menggunakan kertas HVS yang sudah di-print. Pulp itu apa? Potongan kayu yang dipanaskan menjadi seperti bubur. Itu adalah kata-kata baku yang bisa kita lihat. Ada juga kata-kata baru. Kata-kata baru, maaf, bukan kata-kata baku, ada juga proses, ada pabrik, dan lain-lain. Anak-anak Ibu bisa baca ini lagi di rumah, baca ini lagi, dengarkan ini lagi. Anak-anak Ibu juga bisa mencari kata-kata baru, ada poster, ada proses, ada pabrik, dan lain-lain. Anak Ibu bisa cari kata-kata ini. Selanjutnya, pengukuran dengan alat ukur panjang yang berbeda. Pengukuran dengan alat ukur panjang yang berbeda. Ayo ingat kembali berbagai alat ukur panjang yang baku yang telah kamu pelajari sebelumnya. Alat ukur panjang baku yang biasa digunakan sehari-hari: penggaris, meteran kain, meteran roll kecil atau meteran siku yang digunakan Pak Tukang, dan meteran roll besar untuk pengukur tanah. Pengukuran masing-masing alat ukur panjang baku tersebut disesuaikan dengan benda-benda yang diukur dan kemudahan penggunaannya. Ingat lagi anak-anak, kemarin Ibu Sri sudah mengatakan penggaris kita gunakan seperti untuk menggaris ya.
Kalau bagi kita di sekolah, meteran kain itu digunakan oleh ibu atau bapak tukang jahit. Meteran roll kecil atau meteran siku digunakan oleh pak tukang. Meteran roll besar digunakan untuk pengukur tanah. Selanjutnya, lihat. Penggaris dapat digunakan untuk mengukur panjang garis atau benda-benda yang ukurannya tidak terlalu panjang. Hasil pengukuran ditulis dalam bentuk mm atau milimeter, atau sentimeter atau cm atau inci. Ini bentuk penggaris ya anak-anak. Ini ada ukurannya sentimeter, milimeter atau inci. Selanjutnya, ini adalah meteran roll atau roll panjang. Yang menggunakan ini biasanya pekerja bangunan juga melakukan meteran roll besar untuk mengukur tanah. Hasil pengukuran dapat ditulis dalam bentuk yang paling sering tuh mengukur itu dalam bentuk meter. Kalau sentimeter itu jarang mengukur tanah, tapi ada juga orang kalau misalkan tanahnya cuma 2 meter atau 200 cm gitu ya. Biasanya meter. Selanjutnya, meteran pita dapat digunakan untuk mengukur bahan kain atau anggota tubuh karena sifatnya yang lentur. Kayak hasil pengukuran dapat ditulis dengan sentimeter atau meter. Misal panjangnya tinggi seseorang atau diukur pas oleh tukang jahit ya. Dan lingkar pinggangnya berapa sentimeter. Ini nih digunakan ibu-ibu tukang jahit ini mudah karena dia berbentuk lentur. Selanjutnya ada meteran siku. Pak tukang atau pekerja bangunan biasanya menggunakan meteran roll kecil ini atau meteran saku ya, bukan siku, meteran saku ya. Karena bentuknya yang kecil dan mudah dibawa. Meteran saku ini hasil pengukuran ditulis dalam satuan sentimeter atau meter, meteran saku. Oke anak-anak ibu, sekian ya. Selanjutnya kita masuk pola irama sederhana. Alat musik ritmis. Alat musik ritmis adalah alat musik yang tak bernada. Alat musik ritmis digunakan untuk keteraturan irama lagu. Cara memainkan alat musik ritmis dipukul, baik dipukul dengan tangan maupun dengan alat atau dikocok. Berikut contoh alat musik ritmis. Pertama ada tamborin. Tamborin merupakan salah satu alat musik ritmis yang digunakan untuk mengiringi lagu-lagu yang berirama riang atau lagu berirama gembira. Selanjutnya rebana. Rebana adalah gendang berbentuk bundar dan pipih. Cara memainkan rebana dipukul dengan telapak tangan. Kayak gitu ya. Ada drum. Nih, yang ini drum. Drum merupakan alat musik pukul. Cara memainkan drum dipukul dengan menggunakan stick. Ini ada tamborin, ini ada rebana, ini ada drum. Selanjutnya, kastanyet. Kastanyet dimainkan dengan cara meletakkan di tangan kiri, lalu tangan kanan menepuk tangan kiri yang memegangnya. Ya, ada triangel. Triangel merupakan alat musik dari bahan besi logam yang berbentuk segitiga. Cara memainkan adalah tangan kiri memegang gantungan tali, sedangkan tangan kanan memukul dan batang pemukul besi. Selanjutnya simbal. Simbal terdiri atas sepasang lempengan logam yang berbentuk lingkaran. Cara memainkan kedua lempengan diadu atau digesekkan. Ya anak-anak. Lupa subscribe, like, share. Sekarang kita bahas tentang pola irama sederhana. Pada pembelajaran sebelumnya, kamu sudah mempelajari alat musik ritmis. Alat musik ritmis mengeluarkan suara yang berbeda-beda. Suara tersebut dipadukan dengan irama yang terdapat dalam lagu. Dari berbagai bunyi tersebut dapat dibuat berbagai pola irama. Pola irama adalah susunan bunyi lagu.
Pola irama disesuaikan dengan birama yang dimainkan pada lagu, yaitu pola irama birama 2, birama 3, dan birama 4. Pada pembelajaran kali ini, kita akan membahas pola birama 2 dan birama 3. Pola irama atau birama 2 memiliki 2 hitungan dalam setiap biramanya. Pola irama birama 3 memiliki 3 hitungan dalam setiap biramanya. Perhatikan contoh birama sederhana berikut. Pola birama 2. Ting, sat. Krek krek. Ini birama prok prok. Duk duk. Gitu ya. Ting ting, krek krek, prok prok, duk duk. Selanjutnya pola birama 3. Prak prak prak. Klik klik klik. Nah, gitu ya. Ada dang 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 dang. Ada dang 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 dang. Gitu. Semoga anak ibu paham. Terima kasih. Sampai jumpa lagi besok. Jangan lupa kerjakan soal-soal. Anak ibu akan melihat langsung nilainya. Dan ibu ingatkan sekali lagi, tetap semangat walaupun masih pandemi. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, like, share.